Setelah Nizen keluar dari kediaman, dia pun diam-diam menemui Shiodi. Ternyata Nona Sen pun tidak mau kalah. Dia cepat-cepat datang ke kediaman Sen untuk menemui Shiodi, akan tetapi dia tidak menemukannya. Yang ada hanyalah adiknya, yaitu Duran. Tak disangka Nona Sen pun begitu tega memperlakukan Duran seolah-olah Duran adalah tahanannya. Nona Sen dan Duran pun malah berdebat. Dia memperdebatkan Shiodi. Di sana Nona Sen mengatakan kepada Duran sebaiknya dia berpihak kepada dirinya daripada Duran berpihak kepada Shiodi, karena belum tentu pengorbanannya itu dan keberpihakannya itu akan membuat Shiodi melupakan Nizen. Kembali ke cerita Nizen dan Shiodi yang bertemu secara diam-diam. Mereka pun sudah tidak tahan untuk meluapkan dan mengungkapkan rasa rindu mereka yang selama ini tidak bertemu. Begitu bahagianya Nizen bisa bertemu lagi dengan Shiodi. Dia pun terus menatapi Shiodi sampai akhirnya Shiodi bertanya kepada Nizen kenapa dia terus memandanginya. Nizen pun berkata bahwa dia sangat merindukan Shiodi, jadi dia menebusnya dengan memandangi Shiodi. Selain melepaskan rindu, mereka pun membicarakan tentang keadaannya Tuan Muda Duran. Shiodi bertanya kepada Nizen apakah Duran akan aman dengan perlakuan kakaknya sendiri. Nizen pun mengatakan kepada Shiodi bahwa dia akan menjamin bahwa Tuan Muda akan tetap bertahan hidup. Nizen mengatakan kepada Shiodi bahwa Shiodi harus mempercayai kemampuan dari dirinya. Selain itu, Nizen pun berkata kepada Shiodi dia akan mencari waktu yang tepat untuk menyelamatkan Tuan Muda. Nizen juga berkata kepada Shiodi bahwa dia harus menyerahkan segala sesuatu dan mempercayakannya memecahkan masalah tersebut kepada Nizen. Akan tetapi sepertinya Shiodi memilih untuk turun tangan sendiri dikarenakan Nona Muda Sen begitu penting baginya. Shiodi mengetahui bahwa Nona Sen benar-benar membencinya dikarenakan dia dipengaruhi oleh Tuan Zhao. Shiodi masih bisa menerima ketika Nona Sen membencinya karena dirinya sendiri, bukan karena dipengaruhi oleh orang lain. Akan tetapi dia tidak bisa diam saja karena sekarang Nona Sen sudah dipengaruhi oleh Tuan Zhao. Mendengar apa yang dikatakan oleh Shiodi, Nizen pun mengatakan jangan bertindak sembarangan. Ini semua akan membahayakan diri Shiodi. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nizen malah ditentang oleh Shiodi. Dia akan bertindak sendiri. Sebelum Shiodi pergi meninggalkan Nizen, dia berkata kepada Nizen, suatu hari kita pasti akan bersama kalau waktunya sudah tiba. Begitu sedihnya Nizen, baru saja mereka bertemu akan tetapi sekarang harus berpisah kembali. Sementara itu Nona Sen yang sedang berada di kediaman Sen bersama Duran mendapatkan kabar dari pengawalnya. Ternyata Nona Sen diajak bertemu oleh Shiodi. Nona Sen pun pergi meninggalkan kediaman Sen untuk bertemu dengan Shiodi. Akhirnya Shiodi dan Nona Sen pun bertemu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Shiodi. Nona Sen mengatakan kepada Shiodi masih besar juga nyali Shiodi masih ingin bertemu dengan dirinya. Selain itu Nona Sen berkata kepada Shiodi mengapa Shiodi tidak melakukan rencana dari Nizen, yaitu untuk pergi bersama meninggalkan Hongzhou. Namun di sana Shiodi malah berkata kepada Nona Sen bahwa dia ingin pergi bersama Nona Sen ke kediaman Ni. Akan tetapi Nona Sen mengatakan kepada Shiodi mereka harus menunggu seseorang yaitu Nizen. Namun di sana Shiodi mengatakan tidak usah menunggunya karena Nizen tidak akan datang menemui mereka. Karena Nizen lebih mementingkan kepentingan kota Hongzhou yang membutuhkan pertolongan dari dirinya. Akan tetapi Nona Sen berkata kepada Shiodi tidak ada hal yang begitu penting di dunia ini untuk Nizen kecuali Shiodi. Apa yang dikatakan oleh Nona Sen ternyata benar. Nizen pun datang menemui mereka. Begitu terkejutnya Shiodi melihat kedatangan Nizen. Apa yang dikatakan oleh Shiodi kepada Nizen ternyata tidak didengar olehnya. Nizen pun berkata kepada Nona Sen bahwa dia memiliki dokumen penting yang dicari oleh Nona Sen.
Nijen juga mengatakan kepada Nona Sen bahwa dia akan memberikan setengah dokumen tersebut kepada Nona Sen asalkan Nona Sen bisa membebaskan Shiodi. Dan Nijen pun akan memberikan setengah dokumen lagi kepada Nona Sen dikarenakan dokumen tersebut masih dalam proses pembacaan oleh Tuan Muda Doran. Sebenarnya ini adalah salah satu cara Nijen untuk melindungi Tuan Muda Doran. Pada saat itu juga Nijen pun memberikan pena kesayangannya kepada Shiodi. Nona Sen pun menyuruh Shiodi untuk dibawa pergi meninggalkan Nijen. Akan tetapi saat dia dibawa pergi oleh pengawalnya, dia pun kembali lagi kepada Nijen sambil memeluk Nijen dan menangis. Sambil memeluk Nijen, Shiodi pun berkata kenapa Nijen harus berkorban demi dirinya. Dia ingin dialah yang berkorban untuk Nijen. Shiodi juga mengatakan kepada Nijen begitu pentingnya Nijen untuk dirinya. Nijen pun berjanji kepada Shiodi bahwa dia akan memenangkan semua ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Shiodi dengan Nijen, Nona Sen pun menyuruh pengawalnya untuk memisahkan mereka dan membawa Shiodi pergi. Sambil menangis, Shiodi pun pergi menjauh dari Nijen. Nona Sen pun mengatakan kepada Nijen untuk menepati janjinya dan membawanya pulang bersama dia. Nijen pun bertanya kepada Nona Sen, apakah Nona Sen sudah yakin akan identitas Tuan Zhao? Nona Sen pun mengatakan kepada Nijen dia tidak usah mengkhawatirkannya. Namun pada saat itu datanglah Komandan Hao, dia pun menodongkan pistol kepada Nijen. Sampai menembakkannya ke arah Nijen, Nijen pun terjatuh ke sungai. Begitu terkejutnya mereka dengan apa yang telah terjadi kepada Nijen. Nona Sen pun bertanya kenapa Komandan Hao sampai berani melakukan hal tersebut. Komandan Hao pun mengatakan kepada Nona Sen bahwa dia ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya yaitu Nyonya keempat. Komandan Hao pun mengatakan kepada Nona Sen bahwa dia juga ingin bekerja sama dengan Nona Sen. Nona Sen pun mengatakan bahwa dia harus membantunya menemukan dokumen yang sedang dia cari dari Nijen. Komandan Hao pun menyepakati apa yang diinginkan oleh Nona Sen darinya. Nona Sen pun menepati janjinya kepada Nijen untuk membiarkan Shiodi pergi. Shiodi pun terus menangisi kepergian Nijen. Setelah apa yang dialami oleh dirinya dan Nijen, Shiodi pun pulang ke rumahnya yaitu ke kediaman keluarga Hu. Shiodi diperlakukan begitu baik oleh ayahnya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Selain itu, Shiodi pun berbicara dengan pengawalnya. Dia mengatakan bahwa dia mengetahui Nijen belum mati. Liu Shu pun mengatakan kepada Shiodi bahwa Nijen akan baik-baik saja. Dia pun mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Nijen untuk melindungi Shiodi. Dan ternyata benar, Nijen pun masih hidup. Dia berada di suatu penjara yang bernama Yozu. Dia terus dipaksa untuk mengakui identitasnya, akan tetapi Nijen di sana mengatakan bahwa dirinya adalah pengawal dari keluarga Hu. Dia melarikan diri sampai ke sana dikarenakan dia terlilit oleh hutang. Tak cukup sampai di sana, Nijen pun terus meyakinkan kepada penjaga tersebut untuk mempercayainya. Nijen juga mengajak kerjasama kepada orang tersebut. Kembali ke cerita Shiodi yang berada di kediaman keluarganya sendiri yaitu keluarga Hu. Dia menuliskan apa yang dia rasakan. Dia percaya bahwa Nijen sekarang sedang baik-baik saja. Nijen sedang menjalankan rencananya sendiri dan menunggu waktu untuk menyelamatkan mereka semua dari keadaan ini. Shiodi juga mengetahui kenapa Nijen meninggalkan orang kepercayaannya bersama Shiodi itu agar dia merasa aman. Sementara itu, Nona Sen terus memaksa Duran untuk mengatakan rencana dari Nijen. Akan tetapi, Duran mengatakan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali apa yang akan dilakukan oleh Shiodi dengan Nijen. Nona Sen tidak habis pikir kenapa adiknya sendiri malah berpihak kepada Shiodi. Duran pun terus meyakinkan kepada Nona Sen bahwa selama ini Shiodi memang benar-benar setia kepada dirinya.
Akan tetapi tetap saja Nona Sen berpikiran bahwa Xiaodi telah mengkhianati dirinya. Duran pun mengatakan kepada Nona Sen bahwa semua ini akan segera berakhir. Nona Sen malah mengatakan kepada Duran bahwa jangan berharap Xiaodi akan menolongnya. Namun Duran mengatakan bukan Xiaodi yang akan menolongnya, akan tetapi Nizen. Dia juga mengatakan bahwa Nizen masih hidup. Dia mengibaratkan bahwa sekarang apa yang terjadi kepada Nizen adalah apa yang telah dialami oleh Nona Sen ketika semua orang sudah menganggapnya meninggal, akan tetapi dia masih tetap hidup dan sedang menunggu waktu untuk kembali.